Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang teknik pajak ya. Untuk hari ini yaitu tentang pengantar dan dasar-dasar perpajakan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah teknik perpajakan ya. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu pengantar dan dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ya atau kontribusi ya langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum negara ya. Itulah fungsinya pajak. Dan pajak itu termasuk adalah pendapatan negara yang paling besar ya. Itu adalah dari pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Unsur-unsur pajak yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjukkan. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Itu adalah dari unsur pajak sendiri. Baik, selanjutnya fungsi pajak yang perlu kita ketahui yaitu ada fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Itu adalah fungsi pajak budgeter. Baik, selanjutnya fungsi reguler, yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ya, itu adalah fungsi reguler. Syarat-syarat pemungutan pajak yang perlu kita ketahui yaitu adanya syarat keadilan. Selanjutnya ada syarat yuridis, ada syarat ekonomis, ada syarat finansial, dan sistem pemungutan yang harus sederhana. Teori pemungutan pajak yang perlu kita ketahui adalah satu, teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, adanya teori daya pikul.
Yang keempat, adanya teori bakti. Yang kelima, adanya teori asas daya beli. Pengelompokan pajak yang perlu kita ketahui: satu, menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipukul sendiri ya oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu adalah PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu PPh. Yang kedua, menurut sifatnya, yaitu ada pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Ya. Terus selanjutnya, yang ketiga, menurut lembaga yang memungutnya, yaitu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ada PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai. Terus selanjutnya ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya ada PKB, BPNKB, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kedudukan hukum pajak. Yang pertama ada hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi rinciannya adalah: yang pertama ada hukum tata negara. Yang kedua, adanya hukum tata usaha negara. Yang ketiga, adanya hukum pajak. Yang keempat, adanya hukum pidana, yaitu adalah tentang hukum publik ya, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Baik, selanjutnya hukum pajak material ya, atau namanya hukum pajak formil, yaitu hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak. Selanjutnya hukum pajak material, itu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak. Siapa yang dikebankan pajak adalah subjek pajak sendiri ya. Berapa besar tarif timbulnya yang harus
dibayarkan, yaitu adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, yaitu adalah mengatur tentang undang-undang PPh. Yang kedua ada hukum pajak formil, yaitu memuat tata cara untuk mewujudkan hukum yang material yang menjadi kenyataan cara melaksanakan hukum pajak material. Jadi hukum ini memuat yaitu tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang usaha pajak itu sendiri dan hak fiskus ya yang perlu kita ketahui. Terus adanya kewajiban wajib pajak. Selanjutnya kewajiban dan hak wajib pajak yaitu ada mendaftar, ada potong atau pungut, ada setor, lapor, dan pembukuan. Kalau haknya adalah mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, menunda penyetoran, pengajuan keberatan, dan banding. Nah, selanjutnya adalah stelsel pajak, yaitu pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga memungutkan pajak baru dan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diakui. Terus selanjutnya adanya stelsel anggaran atau namanya anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama ya dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Yang kedua ada dasar campuran, yaitu awal tahunnya dihitung berdasarkan anggapannya, akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan yang sesungguhnya diterima, apalagi kurang atau wajib pajak yang harus menambah atau lebih dikembalikan. Baik, selanjutnya adalah asas pemungutan pajak, yaitu adanya asas domisili atau negara itu berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempatan tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah asas sumber. Jadi negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Selanjutnya adanya asas kebangsaan. Jadi pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Baik, selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Jadi ada official assessment system, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya yang kedua adanya sub-assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak yang terutang.
Yang ketiga, adanya withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajaknya. Selanjutnya, timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbulnya utang pajak yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Dalam ajaran ini ditetapkan pada Office Assessment System. Terus adanya ajaran material utang pada pajak timbul karena berlakunya undang-undang seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Hapusnya utang pajak itu dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pertama adanya pembayaran, yang kedua adanya kompensasi, yang ketiga adanya kadaluarsa, yang keempat adanya pembebasan atau penghapusan. Selanjutnya, hambatan-hambatan pemungutan pajak yang perlu kita ketahui, yaitu adanya perlawanan pasif, jadi sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat, adanya krisis ekonomi. Terus adanya perlawanan aktif, jadi wajib pajak segera atau sengaja menghindari pajak. Terus adanya tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang ke B, tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Selanjutnya adalah jenis tarif pajak. Nah, tarif pajak itu ada tarif profesional, yaitu tarif berupa persentase yang ditetapkan terhadap berapa jumlah yang dikenai pajak itu sendiri. Jadi sehingga pajak yang terutang itu sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajaknya. Selanjutnya adanya tarif tetap atau tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan. Selanjutnya adalah tarif progresif, yaitu persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenakan pajak. Terus adanya tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajaknya. Baik, selanjutnya adalah pajak penghasilan umum, yaitu diatur dalam Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan yang diubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh yang mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh oleh pribadi maupun badan, ya. Baik, selanjutnya adalah subjek pajak atau wajib pajak penghasilan. Yang pertama, ada orang pribadi. Yang kedua, ada warisan yang belum terbagi berbagai satu kesatuan. Yang kedua, badan. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya adalah objek PPh, yaitu pajak penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya ada penggantian atau imbalan dengan pekerjaan jasa yang diterima oleh gaji atau upah. Ada hadiah atau penghargaan, ada laba usaha, ada keuntungan karena penjualan, karena penghasilan hartanya, terus adanya penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, ada bunga, ada dividen, ada royalti, ada sewa penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta, terus adanya penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, adanya selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, adanya premi asuransi, terus adanya iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya adanya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan itu sendiri. Dasar pengenaan pajak yang perlu kita ketahui yaitu adanya PKP, pajak penghasilan kena pajak, wajib pajak, yaitu adalah penghasilan neto, penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak tahun 2009 besarnya yaitu adanya 15.840 ya untuk wajib pajak orang pribadi, 1.320 ada tambahan untuk wajib pajak kawin, 15.840 ada tambahan untuk misalnya seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajaknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh 21 ya. Dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan bebas suami atau keluarga lain. Yang keempat, 1.320.000 ada tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara ya, dengan garis keturunan lurus ya, serta anak yang diangkat menjadi tanggungannya dalam maksimal 3 orang. Di sini dalam lapisan penghasilan kena pajak itu sampai dengan 50 juta yaitu 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%, di atas 250 juta adalah 25%, di atas 500 juta adalah 50%. Tarif dividen adalah 10%, tidak memiliki NPWP adalah 2% lebih tinggi daripada seharusnya. Tidak mempunyai NPWP untuk untuk dipungut atau dipotong PPh 23 2% lebih banyak ya daripada tinggi daripada selanjutnya. Baik, selanjutnya tahun 2009 tarifnya sampai 28%, 2010 dan seterusnya sampai 25%. PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek sampai 5% lebih rendah. Peredaran bruto sampai dengan 50 juta itu adalah pengurangan 50% dari harusnya. Selanjutnya adalah cara menghitung pajak penghasilan, yaitu adanya pajak penghasilan wajib pajak ya, itu adanya penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak itu sendiri ya. Terus adanya penghasilan bruto yang biayanya dikenakan dengan Undang-Undang PPN itu dikalikan dengan pasal 17. Ada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dikenakan dengan tarif pajak pasal 17. Terus adanya penghasilan bruto dikurangi biaya yang dikebankan Undang-Undang PPN atau PTKP dikalikan tarif pasar 17. Contoh perhitungan, PT Kacang Hijau sepanjang tahun 2003
mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 154.168.900 rupiah ya. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah PKP 168.000 yang harus dibayar adalah 10% dari 50 juta, 15% dikalikan 50 juta, 30% dikalikan 54 juta, 168.000, maka nanti totalnya di sini adalah 28.750.000 ya. Jadi ini Bapak harus dibayarkan, ditambahkan dulu ya. Nanti di berapa totalnya di sini. Terus Pak Gunawan tahun 2003 mempunyai PKP sebesar 54.168.975 rupiah. Besar yang harus dibayar adalah PKP-nya adalah 54.168.000 ya, yang mau dibayarkan 5% dari 55 juta, 10% dari 25 juta, 15% dari 4 juta 168.000. Maka totalnya adalah 4.375.000 ya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.